Ya, jadi situasi saat ini ya, itu kita mencapai rekor 82% approval rating pemerintahan Pak Jokowi. Itu juga tercipta dari kebesaran hati pemimpin-pemimpin kita. Situasi yang kondusif sejak beliau dilantik sampai saat ini. Anda bayangkan kalau ketika kemarin kita terus gontok-gontokan, ya kan, melewati pandemi yang super berat, negara-negara lain gagal, ya banyak negara gagal, korban banyak, ya pemerintahan nggak stabil, terjadi perpecahan, kita bisa sukses. Ya, itu karena keteguhan hati pemimpin-pemimpin kita untuk mau saling membuka diri, ya kan? Pernah berkontestasi, tetapi demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, mereka semua bersatu dalam satu pemerintahan yang terbukti sangat efektif di bidang ekonomi, sangat berhasil di bidang pertahanan juga sangat pintrong, gitu kan ya. Karena hampir semua lembaga survei kan mengatakan Pak Prabowo kinerjanya luar biasa di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi keluar biasaan Pak Prabowo ini bukan keluar biasaan Pak Prabowo seorang diri, tapi karena kepemimpinan Pak Jokowi juga, ya kan. Jadi itulah saling bersinergi, itulah keunikan yang saya menilai dan memaknai dalam konteks positif. Ini bukan suatu penyimpangan negatif dari konsep demokrasi ala Barat. Tapi justru ini konsep kearifan kita sebagai bangsa, demokrasi kita sebagai bangsa ya begitu. Kita bersaing dalam konteks sebagai mitra, saudara Khalid bilang kan ya, lawan politik bukan musuh berpolitik. Ya ketika kita bersaing ya kita bersaing, fair, nggak ada masalah ya, kita lewati fasenya. Dan ketika kita selesai masalah ya selesai kontestasi, ya kita kembali semangat membangun bangsa. Nah karena itu saya pikir kita ya nggak perlu tegang-tegang ini sekarang, nggak perlu baper juga kan, siapa ditinggal siapa dan lain sebagainya. Ya, kita jalani aja proses kok, ya. Kita sudah punya satu pelajaran, satu contoh kasus yang bagus sekali ya. Kita lewat kontestasi yang ketat, kemudian kita bersatu membangun satu bekerja untuk bangsa, dan ini capaian yang luar biasa. Saya pikir di tingkat internasional juga ini hanya ada beberapa negara yang kayak Pak Jokowi sekarang. Hanya ada 2 atau 3 kalau nggak salah, si India Modi atau Lula da Silva di Brasil yang seperti ini gitu loh. Ini capaian dan membanggakan kita semua sebagai bangsa. Termasuk teman-teman yang quote and quote dapat dikatakan misalnya oposisi selama 5 tahun kemarin. Karena kritikan teman-teman itu dalam konteks membangun, ya, tidak dalam konteks kritikan berdasarkan ketidaksukaan semata, gitu. Kita lihat fenomena di parlemen kurang lebih saya mengalami sendiri karena saya di parlemen ya, kritikan-kritikannya masih dalam konteks suportif sekali. Ya, jadi saya pikir waktunya juga kan nggak lama lagi, paling 2-3 bulan. Sepertinya pasti akan segera ada kesimpulan dari bos-bos kita ini sekarang yang saling berkunjung satu sama lain. Artinya Gerindra sudah ada di kantong Pak Prabowo untuk dibaca presiden? Ya kriterianya seperti itu ya, tapi kalau soal nama hanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar yang tahu.